Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi alaina ajmain, amma ba'du. Teratil Mukaramin, pimpinan gerakan Nasar Ono Pringgo, sahabat Ansor yang saya hormati. Alhamdulillah siang sore hari ini masih diberi nikmat sehat walafiat, sempat ikuti kegiatan rutin Ansor, jalur Ansor di Ansor Ono Pringgo. Mudah-mudahan kegiatan siang sore hari ini bermanfaat pada kita semuanya, memberkahi semuanya, memberkahi pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan khususnya organisasi kita, Ansor Ono Pringgo khususnya. Sahabat-sahabat yang hormati, pada kajian pada siang sore ini meneruskan tentang nikmat dan siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun rawat Ibnu Majah nahwahu, halaman 68. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu idza ra'a hadan yanzilunahu al-qabra ansyada fa in tanju minha tanju min di azimatin wa illa fa inni la ikhalu kana jiyah. Ketika Sayyidina Utsman melihat ada orang ziarah kubur, beliau mengingatkan barang tersebut. 68 itu diberi ingatan di fain tanjemin di alimatin. Ketika kamu di kuburan selamat, tidak ada siksa, maka kamu akan selamat di kiamat setelah dibangkitkan. Fa'illah, kalau nanti kuburan gak selamat, ya fa'inilah ikholuka, saya gak akan menyangka kamu bisa selamat dari siksa di akhir nanti. Itu sebagai gambaran kuburan, atau sebagai gambaran keadaan nanti setelah dibangkitkan dari kubur ya di akhirat. Warawat Ibnu Majah an Anasin anil Barra bin Azib radhiyallahu anhum qala kunna ma'an nabiyyi fi janazatin fajalasa ala syafil qabri wa abka hatta balasara wa qala ikhwani limithli hadza fa'idtu. Ketika itu sahabat Barra bin Azib bersama Rasul juga sahabat lainnya menghadiri satu jenazah, kemudian beliau duduk di pinggir kuburan, kemudian nangis dan bikin nangis semuanya, sehingga sampai tanah atau debu yang ada di situ sampai basah. Dia mengatakan pada sahabat semuanya, ikhwani limithli hadza fa'idtu, disuruh bersiap-siap mempersiapkan diri menghadapi kiamat kecil, yakni kematian dan di dalam kuburan. Itu peringatan Nabi pada sahabat waktu itu. Kalau kan biasanya senajan kadang tetap orang ziarah takziah itu yang mestinya kan ingat orang mati. Tapi
kadang kita masih sering orang lihat, orang takziah, orang ziarah kubur, bahkan mungkin orang mengiring mayat itu kadang ada yang sambil ngerokok bareng sini. Itu kadang itulah. Itu karena mungkin nggak tahunya ataupun kurang pahamnya. Itu sehingga ya jangan yang mati sudah mati, wasai mati ya mati apa mana. Itu tapi itu sebenarnya dan apa bil mati itu dan sebagainya gitu. Itu tadi ya bagi orang-orang yang punya nalar wajar mestinya juga bisa ambil hikmah dan bisa bersikap yang lebih santun ketika mungkin ziarah, ketika mungkin takziah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaihu Warawal Bukhari Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza wudda fi qabrihi wa tawalla an ashabuhu annahu yasma'u khafqa qur'in alim idan sarafa anhu atau malangkani payok ini yaqulani lahu ma kunta taqul gadir rajulil Muhammad. Ini bisa panjang. Ini juga disebutkan dalam kitab Dr. Syekh Risalatul Ahlussunnah Jamaah ini. Ketika seorang meninggal dunia dan kemudian diletakkan dalam kubur dan orang pada pergi yang mengiring jenazah itu, maka akan didatangi oleh dua malaikat, yakni Munkar Nakir. Kemudian keduanya jagoke mendudukkan dan menanyakan mayit itu sambil bawa kodem tentunya. Kemudian ditanya makunta takul fi rajuli Muhammad. Kamu kira-kira yang kamu ucapkan apa? Kamu kenal ini orang enggak? Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Jadi ketika ya itu mungkin apakah dikasih fotonya atau gambarnya jelas itu, pokoknya malaikat menunjukkan surah Nabi ini, atau mungkin memberikan namanya lah bagi orang yang tidak pernah menemukan, mesti kan nggak tahu, paling yang menyebutkan namanya Nabi seorang di Muhammad sebagai utusannya itu disebutkan sejelas situ. Ya, terus bagi orang yang tahu, yang iman, ya fa'amal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Ketika tahu itu adalah Muhammad Rasulullah, mesti akan yakin tahu bahwa itu adalah utusan Gusti Allah. Terus karena bisa jawab, ya fayuqalu undur ila maq'adika minan nar. Gitu loh. Ya abdalaka Allah bi maq'adan fil jannah. Di orang sampai bisa jawab, maka neraka sing mau tak ketokke tak ganti oleh Allah jadi surga. Itu sebelum ditanya itu sudah dipampangkan neraka dulu, neraka sama neraka dulu. Kini orang saya jawab al-baqi. Artinya bagaimana juga ketika orang yang nggak iman, nggak punya keteguhan dalam hati, yo tetap aja ngoprok nih, diperlihatkan neraka yang begitu dahsyatnya, begitu ngerinya, ditampakkan jelas. Jadi orang-orang yang nggak iman, orang yang itu sih ngoprok. Orang yang ya jangankan ya, orang yang iman pun tetap ketika belum pernah tahu neraka mesti yo takut banget. Itu kita diinterogasi tanpa harus diinterogasi tanpa dicus rokok misalnya, tanpa dipetal-petal cukup dipampang didelokke gambar tayangan neraka, itu sudah bikin takut. Gimana itu ya mungkin di antara sistem interogasi mungkin di sebagian itu saja nih. Karena orang-orang aku jadi
Ya, sama lah di akhirat juga dikubur juga nanti itu. Tidak, tapi tidak dia dipetal-petal ke, tidak tapi cukup ditampakkan karena ketika bisa jawab yang diselamat, nggak bisa jawab ya itulah tempatnya. Itu ketika dia bisa jawab tahu tentang orang yang diperlihatkan itu atau nama itu terus diganti tayangan itu surga. Wa mal kafirul munafiqu fayaqulu la adri Buh, sapa sih Muhammad. Itu karena orang tadi meskipun dia pernah melihat Nabi, meskipun pernah semasa dengan Nabi, ketika dia tidak iman, itu secara otomatis kekufurannya akan menutupi menutupi pikirannya, menutupi matanya, menutupi mulutnya, sehingga itu dikatakan summun bukmun umyun fahum najib. Di mereka karena di dunia itu sudah buta, tuli dan bisu tentang kebenaran, ya di akhirat Allah menampakkan hasil dari bekas di dunianya itu. Makanya orang yang pernah melihat Nabi itu bukan berarti kau itu terus iman. Di Nabi punya cahaya, punya hibah yang tinggi bagi orang-orang yang iman. Tapi bagi orang-orang yang enggak iman, munafik kafir, Nabi katanya wong sing jengkel. Pengen mata ini pengen ngepro. Jadi tidak ada karena dari orang yang melihat itu sendiri yang sudah tertutup. Bukan Nabi itu enggak, tapi orangnya yang tertutup oleh ego, oleh kemunafikan, oleh kekafiran. Sehingga ya makanya laqad kana lakum fi rasulillah itu bagi orang yang liman kana yarjullah. Itu ada uswahnya. Ini bagi orang kafir yo pengen ngepropen mata ini kok on nyontoh iki piye. Gitu. Jadi makanya di akhirat pun juga sama. Di mereka-mereka yang pernah hidup dengan Nabi ketika tidak iman yang akan dibangkitkan dalam keadaan tertutup matanya, pendengaran dan sebagainya. Tila adriku itu ana sampai aku lu mayakulu nasibi. Ya aku yo dari wong-wong orang gendang edan jadi wong edan. Gitu. Kan ada yang juga di zaman Nabi kan itu orang-orang yang kafir, yang munafik itu kan Nabi diorangnya edan, tukang sihir, penyair dan sebagainya. Itu akan terbawa sampai mati. Bagi orang yang tidak pernah tahu tentang kanjeng Nabi karena beda zamannya, beda waktunya, ya nanti akan sesuai dengan keadaan dia. Memang nggak tahu sama sekali ya bilangnya lah adri. Kalau memang pernah kurung ya bu jarene ya kain Nabi, balik kan jarene Nabi. Itu gitu tak. Ayo kalau mau kerja sebagai la darita, wala darita. Lah kowe orang ngerti kok orang gelem maca, ora gelem luruh berita ku piye? Semayudrobu bimit raqatin min hadidin dorbatan baina udunai. Ora kesuwen dikeprok nggih anggo godem dan ngapa antara dua kupingnya. Itu di keproknya sakwat kate fayasi usayatan yasmawa manjali ilasakala ini disangking perase sehingga yang diputus sampai bengok jerit sampai seandainya tidak ada hijab pasti akan didengar oleh semuanya, tapi yang dengar hanya makhluk-makhluk tertentu, pokoknya selain manusia dan jin. Ini semuanya mendengar, ayam, kucing itu ketika ada sisa itu pasti dia akan lari karena takut, saking takutnya kerasnya jeritan dari orang yang disisa dalam kubur. Wa dal haditsu yusbitu syai'an akhara, tapi orang maksud tarjamati bahwa meskipun hadis ini tidak keluar dari pembahasan yakni sisa kubur, tapi ada tambahan yakni masalah pertanyaan dalam kubur.
Warada fi haditsin ukhra as-su'alu an rabbina azza wa jalla wa dinina ziyadatan as-su'ali an nabiyina. Di hadis lain tidak hanya ditanyakan tentang kanjeng Nabi, tapi juga marabuka, madinuka, wa ma ikhwantan dan seterusnya. Wa ada su'alu wa fitnatul qabri alladzi fi'i yaqulullah ta'ala yusabbitullahu alladzinal amanu bil qawli sabiti fil dunya fil akhirah. Di pertanyaan begitu merupakan fitnah, cobaan, ujian di dalam kubur. Ini ketika orang diuji dalam kubur berupa pertanyaan kuburan, itu bagi orang-orang yang iman itu akan ditetapkan oleh Allah dengan keteguhan mantap, tanpa ragu, tanpa syak, jelas, lantang jawaban yang diberikan. Siapa ini? Marabbuka ya Allah, wa dinuka ya Islam, wa nabiyuka ya Muhammad, dan seterusnya. Itu dengan entengnya bagi orang-orang yang diberi keteguhan keimanan. Bahkan ada yang jawab dari 5 pertanyaan itu hanya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu juga ada. Ini tergantung dari orang yang ditanya kebiasaan di dunianya seperti apa, amalan seperti apa, itu akan berpengaruh banget ketika di dalam kubur. Ini ayat yang menunjukkan tentang pertanyaan kubur, juga fitnatil qabri. Fi hadzal qadri kifayatun wa faqal kifayata afaqal kifayatil muslimi alladzi yuridul wusula ila haqqi min tariqihi. Dari keterangan yang sudah ada itu cukuplah, bahkan lebih dari itu cukup bagi seorang muslim untuk mengetahui tentang kebenaran yang ada tanpa ada keraguan. Memang ada dasar, ada hujjah, ada dalil yang jadi tumbuhan bahwa memang nikmat kubur dan itu ada. Dan itu penjelasan secara riwayat, secara nakli tentang nikmat kubur dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Misalu Saminu, yang 8, ziaratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syaddu rihalihi ilaihi. Ini tentang di antara hal yang mukhtalaf alaih, itu tentang ziarah Gusti Rasul dan syaddu rihalihi. Ini berangkat ataupun mengendari ataupun memarkirkan kendaraan untuk ziarah ke Rasul. Walau qadiyat fi kitabi Asyifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, dikone iyatu qabri sallallahu alaihi wasallam min sunanil muslimina mujma'un alaih wa fadilatun muraghabun fiyah. Qadiyat memberikan keterangan bahwa ziarah kubur itu merupakan sunnah, di kesunahan bagi orang-orang Islam yang mujma' alaih. Di ulama-ulama yang memang bisa dianggap sebagai ulama itu berikan tuntunan bahwa ziarah ke Rasul adalah sunnah, dan ada keutamaan keutamaan yang mestinya perlu disenangi, dibanggakan. Cuma rawa binatihil mutasil Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zarani fil Madinah muhtaziban kana fi jiwari kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Fi hadisin akhar man zarani ba'da mamati fa kana ma zarani fi hayati. Ini beberapa hadis, meskipun mungkin kelasnya itu memang tidak kelas mutawatir, tapi tetap pun sahih. Tapi secara keseluruhan itu memang jadi hadis sahih. Itu ada hadis di barang siapa, kelas itu barang siapa ziarah di tilik
nyambang berkunjung ke saya di Madinah karena mencari pahala, maka dia akan jadi tangga saya. Kontu dan saya berhak menjadi penolong dia di hari kiamat. Terus selain mengatakan barang siapa ziarah ke saya setelah saya meninggal, maka seperti dia ziarah ke saya ketika saya masih hidup. Ziyadatun hadisnya yang jadi patokan. Ziyadatun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu fiya qabri wa fiya baiti wa fatur bati wa haqqun ala kulli muslimin ziyaratuha akhir Tabarani. Di Madinah adalah kuburanku, dan saya dan di Madinah ada rumahku dan ada kuburanku, dan bagi orang muslim itu mestinya harus ziarah ke Madinah. Ini ziarah ke Madinahnya. Akhrajahu At-Tabarani. Ada begitu apa yang dikane kuburan, rumah dan tanah, berarti tanah kehidupan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man zara qabri wajabat lahu syafaati. Kalau siapa ziarah kuburan saya, maka dia berhak untuk syafaat. Itu hadis yang dikenakan oleh ulama-ulama tentang kesunahan ziarah kubur. Ini bagaimana memberikan nadhaman man zara qabran Muhammadin ala syafa'ata fi ghadi. Billahi kurri radhikruhu wa hadithu yang musyidi waj'al salataka daiman jahran alai tahtadi bahwa Rasul Mustafa durjuti wal kafin nadi wa wal musyafa'u bil wara min hawliya mil ma'idi. Kalau cara kami kalau ingin ada bahar kamil yang majzub tafa'ilun mutafa'ilun lampat jadi majzub tafa'ilun mutafa'ilun. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa ziarah Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaat dari kiamat. Billahi kurira diklu'u wadisu yang musyidi. Disumpah bahwa Nabi itu yang disebut bolak-balik di Quran, di luar Quran itu disebut namanya di dalam ceritanya. Makanya macam sholat ada iman jahron ali tahdadi. Sehingga kita di sholatan sing langgeng sing banter ketika memang keadaannya mungkin untuk banter, maka dapat hidayah bahwa Rasul Mustafa Dzuljuti wal Kafin Nadi. Dia adalah seorang utusan yang terpilih, yang punya sifat lumo, dermawan, dan punya sifat mencegah. Dia bahwa musyafang fil maror. Dia adalah orang yang diterima syafaatnya di makhluk. Min hauliyah mil mauti di hari kiamat nanti. Sallallahu rabbuna malah najmul farqati. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang ziarah. Terima qala syai'u wa fil fasri alladhi aqada fi takhsisi. Fi takhsis sallallahu alaihi wasallam bitabli salati man salat dalam man salat. Man salat alaihi aw salama minal anak. Kita beri sholat iman sholat alaihi wasallam itu kitabnya. Ruya Nabi Hurairah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholat alayya inda qabri sami'tu wa man sholat na'iyan itu. Barang siapa bersolawat pada saya di kuburan saya, maka saya akan bisa mendengarnya. Dan jika pada sholawat jauh dari saya, maka saya akan didatangkan ke orang itu. Boleh itu. Saya akan didatangkan alias mendatangi orang yang baca salawat itu. Ini memang hadisnya memang tidak kuat banget ini. Tapi itu punya penguat lainnya, menjadi kuat, menjadi hasan dengan hadis yang lainnya. Wali Mas'udin qala inna lillahi malaikatan sayyahina iballighuni an ummati salama assalama. Dia maksud merandikan di
kita melihatkan ya, bahwa Allah itu punya malaikat yang berkeliling, yang muter-muter jalan-jalan healing, itu yang menyampaikan salam dari umatku padaku. Ketika orang-orang yang membaca salawat itu malaikat menyampaikannya pada Nabi. Ini versi lain. Berarti kalau tadi itu Nabi mendengar langsung, hari ini berarti melihat malaikat. Ada perantaranya, ada petugas yang ngurusi tentang khusus salawat. Misalkan tadi kita baca salawat itu malaikat sudah melaporkan Nabi bahwa Ansar Monobinggo tadi bersalawat menjenengan Nabi akan mendatangi orang yang membaca salawat kan tadi. Cuman kan, ya terus gimana? Apakah bisa mosok padahal yang nang Palongan, nang Jakarta, nang Amerika bersalawat terus piye? Tekone pas bareng bisa. Padahal sampai beda. Nang kono awan nang kene bengi misalnya. Itu nggak perlu dibahas lagi karena sudah dimensi beda. Yang dimensi kita itu melihatnya dari satu sisi, dari bawah, kalau di atas ya sama. Walaku anak diurelota anak Umar bialan rumah anak hadan lai soli alaiya illa libat salatu walah ini jafru minna. Di ketika seorang baca salawat, maka salatnya akan ditambahkan pada saya setelah dia selesai baca salawat. Setelah selesai genah baca salawat tenanan orang guyonan kapan serius, itu baru disampaikan pada Kanjeng, ditampakkan. Itu di Nabi meskipun sudah meninggal tetap monitor pada umatnya dimanapun masih berada, selagi itu memang masih iman pada Allah dan Rasul akan selalu dipantau oleh Kanjeng. Bahkan amal ibadahnya pun itu akan ditampakkan pada Kanjeng Nabi. Jadi ketika Nabi tahu umatnya itu berbuat baik, nanti akan bunga. Ketika Nabi tahu umatnya berbuat jahat, maksiat, Nabi akan berusaha untuk bisa meringankan kesalahan dan dosa umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala maulana wa syafi'ina sallallahu salatan turbika wa turbiya tarubbi an rabbil alamin. Ini saking bisa memberikan salawat khusus. Ziyadatun kembali. Asal kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun Rawal Bukhari man salah alaiya inda qabri wa kalallahu biya malakan ibalihun wa kufriya amra dunya'u wa akhirata'u wa kuntu la syafi'an sayyidan yamal qiyamah. Ini diantara fadilah salawat di dalam hadis Bukhari. Ini Bukhari memberikan riwayat dicek masuk hadis ahad atau enggak. Di bangsa membaca salat di kuburan saya, Allah akan mengutus malaikat untuk menyampaikan pada saya dan akan mencukupi apa saja yang dia butuhkan, baik itu hal yang masalah duniawi maupun ukhrawi, dan akan saya beri syafaat di akhirat nanti, dan saya akan bersaksi dengan kesaksian yang baik. Disahidan lalu, bukan syahidan alaihi. Syahidan itu bersaksi baikan dari kiamat. Itu umatnya Kanjeng Nabi yang masuk umatan marhumah. Karena Nabi itu memang harisun alaikum bil raufur rahim. Meskipun beliau sudah meninggal, tapi beliau tetap
memantau keadaan umatnya sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh, walakin gunaka sifat, tapi ya tetap baik. Sudah ada beberapa hadis perilaku sahabat dan Nabi sendiri yang menyampaikan, tapi tetap ada orang yang tidak cocok, tidak sependapat dengan adanya ziarah kubur kanjeng Nabi. Walakin gunaka sifat nas. Wa ulai maladina kana anhum man'a ziyaratil kuburi mana'u ziyaratahu sallallahu di kode wae Pak ziarah wae lagi ziarah kubur dilarang ya sapa wae Pak Nabi Pak Wali tetap mau dilarang karena karena tadi satu bahasa satu ziarah menyegah kejelekan ataupun kejelekan yang timbul. Lalu nang ziarah nang ojo paling Nabi wong wali be kok jenenge malah terkamane takluk kena wali nih ya kok orang takluk Gusti Allah berat bahaya itu dari mereka yang mengharapkan ataupun juga melarang ziarah kubur. Lah ya ziarah wali sama be koyo-koyo poro-poro koyo-koyo wali ini sih bisa memberikan meluluskan permintaannya, memenuhi kebutuhannya. Lagi kok ziarah itu kagak parah banget itu jadi mereka. Wasan nafu fiyadil masalah musannafatin. Bahkan mereka bikin lembaran, risalah, bikin kitab karangan yang isinya menerangkan tentang larangan jarak. Fatawiyah tufhimu ahlul islami anna syatri halilal jardir salat juzu. Mereka memberikan satu statement tentang tadi. Ya mereka punya dasar, punya dalil. Mereka tidak asal ngomong, punya dalil. Yang apa yaitu dia nggak boleh memarkirkan menyancang hewan tunggangan, terus kali dimarkirkan tentang kecuali ketiga tempat. Tidak boleh markir kendaraan kecuali di 3 tempat. Itu hadisnya itu yang dijadikan pegangan. Itu satu jadi untuk semua masalah, satu untuk semuanya. Mereka tidak melihat pada hadis lain ataupun perilaku sahabat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di amalau sadar mu'minu amalau sadar al-lahu ila zatil masjidi sama salam li sholati fi fadzalika jaisun. Nek menemen Madinah salat jamaah nang kono ya oleh-oleh wae tempat mereka. Tapi ziarah ora entuk. Berarti wahidu dari siji alladzi ja'alu fi kulli musanafatihim. Ini apa qaulu ratus satur ya rihal. Dari siji engko pirang. Kayak benin salang kalau lebih aja itu ya. Itu kan dari satu tapi untuk mau pirang-pirang macam, pirang-pirang masalah, pirang-pirang bahasa. Dari pulau bid'atin dolalah. Ratus satur rihalu illa salati masajid. Orang oleh naleni tumpahan, contohnya ya markir apa nih? Biarkan ini kendaraan kuda, unta, keledai, sama talinya. Lagi ya orang kenal jalan kunci lah, markir mobil, markir kecuali kepada 3 masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nek Pak Ziarah Moro, Pak Tilik Krono, Pak Jamron itu orang kaiki. Mereka berasal-asal secara lafal itu pakainya adat istisna, la dan illa. Itu adalah lil hasri. Lil hasri. Orang liyane bimung yudok. Nek Pak lungo-lungo, Pak Ziarah iku yang masjid maka Haram, Haram, Masjid Nabawi, Masjid asik wae. Liyane ora iso. Lunga ziarah nang kuburan Nabi ora iso. Ziarah nang Ubeski aku sedang misalkan makam iki ora iso. Entuk nang Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu pakem mereka dengan asal tadi. Cara lafalnya memang la tusadu rihalu illa. Ora kena mung cuman iki tok itu tidak. Karena 3 yang disebut maka lainnya menurut mereka tidak boleh.
Tahu Syekhoni, apalagi hadisnya Bukhari mungkin kelas dhuwur. Itu menurut mereka. Tapi kalau lagi di kalimat Ghazali filahyai tahta man fadilatil madinah al-marab al-sayyibilat. Ini kalau dhahaba ba'dul ulama'i ila istidlali bihadal hadithi atau saduri al-akhiri fil man'i narrihlati li ziyaratil masyahidi wa qabil ulama. Di orang-orang sebagai ulama nih, ya ulama karena memang pintar udah nih, alim, ya hafal Quran, hafal hadis. Dia menggunakan hadis ini untuk mencegah ziarah kubur, baik kubur yang ulama maupun orang-orang soleh. Mata penling annal amra kadzalika bal ziyaratu makmurun piyah. Imam Ghazali ya enggak seperti itu. Ada hadis lain, ya ini kontong haitukum anjadilku fazur itu mutlak. Ziarah kubur orang tua, mungkin teman, orang soleh, bahkan kanjeng Nabi. Sementara hadis satu inna mawrata fil masajidi walai safi mana'a al masyahid dan al masajida ba'dal masajidi salati mutamasilatun wala balada illa fi masjidun wala makna lirrihlatil masjid akhor. Namun syahid fala tatasawi bal barakatu ziyaratiyah ala qati darajatin indallah semajalla. Dine lunga nang masjid mung telu tok. Yakin nek pancen piye? Yakin masjid kau sepi. Karena oleh entuk sih. Enggak boleh sih. Enggak boleh lunga masjid kau bawa motor itu enggak boleh karena enggak ada hadisnya. Hadisnya mau napa? Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Pringlangu, Masjid Wakaf sepi. Karena tidak ada hadisnya. Mestinya kalau mereka fair dengan hadis itu, mestinya mereka nggak perlu sholat di masjid dan apa selain masjid terlalu. Apa? Mau mereka? Ya enggak, maka tetap ya sholat di mana masjid. Itu jelas itu, Imam Ghazali jelas bertolak belakang. Di adanya Nabi mendikan tiga masjid itu karena memang ada derajat yang khusus, keberkahan yang berbeda dari masjid yang lain. Itu dari situnya, bukan kok sisi apa misalnya nggak bolehnya itu enggak. Itu kalau yang dipaksa-paksanya memang pergi, ya ada yang itu ya ke masjid itu. Ya. Dan Nabi diarahnya tadi, nelunga-lunga mestinya orang perlu istilahnya apa? Orang lungo nggih. Orang mung healing tak, tapi ada nilai ubudiyahnya. Di lungo apa? Rekreasi lungo nang romen, lungo nang nggih. Wong itu ono nilai orang nang nggih Quran misalkan, orang nang kuci tok. Tapi ono dituju. Beda sih nggih. Beda. Nek masjid Jawa Tengah itu bisa untuk apa jenenge mutlak ulama sepakat untuk khosor itu jamak. Tapi yang mau ini masjid yang ini apa yang buci tak sangkan itu ulama sih beda pendapat. Kalau syaratnya untuk khosor, ada syaratnya orang. Tapi nanti pan masjid ke masjid apa yang ampel itu mesti untuk khosor. Niatnya asal muni masjid. Tapi nanti nang di Ramadu saat yang di Pak dia ini enggak boleh karena memang dia adalah bukan hal yang mubah secara syar'i. Demi meskipun ada matan boleh boleh healing rekreasi itu boleh karena melihat apa untuk kesehatan ya sah saja jalan-jalan yang di tawang maupun di laut. Bismillahirrahmanirrahim itu jadi semua kola letasi boleh. Tema qala tasyiri hal kamna wadzal qail min syadiri hal ila qudri anbiya assalamu misla Ibrahim. Farma min dalika fi util ihalah. Ya terus mereka misalkan ngelarang itu terus apa? Ngelarang mereka untuk memberikan salam pada Nabi Ibrahim misalkan. Kan gak bisa nih. Misalkan ziarah Nabi Ibrahim, ziarah Nabi Pak, uluk salam Nabi Ibrahim san musalah itu.
ziarah teng Nabi Adam misalkan mau sapa salamin teren terus piye ngoten. Jadi jelas larang itu jelas sangat mustahil lah, sangat orang masuk akal. Makanya ketika ajaran Nabi salam pada Nabi boleh, mestinya juga ada ulama langsung juga bisa, itu juga kok boleh. Itu tergantung dari tujuan dan niat yang maqasidul hasanah yang jadi padokan. Wah ini itu falman fi dzalika fi amtil halal. Fa idza jawaza dzalika faqul anbiya wal ulama wasolaha fi maknahu. Di falayab udu ayat dzalika min al-ghatir lah. Kama naziatul ulama wal fil hayati minal maqasid. Masa kalian ulama Pak Medang itu kan enggak sih, itu kan tabarukan. Kayaknya dolan mengapa nanti kiai sopo kan mesti kan pengen cari ilmu, dapat kebenaran dan sebagainya. Itu ada tujuan yang bagus. Wa ini ajabu sama ajabu ayyafhama dua aklin ma'a ziyaratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadisi. Ma'afahmi jawazi syatir ali ilmu benar ke anwari sallallahu alaihi wasallam jadi salati fi masjid. Yaitu mungkin lucu kan nih, lucu lah. So, yang ngapa jenenge ziarah nang Madinah tok. Wong nang Madinah ku bersinar mergo ana Kanjeng Nabi. Di nang Madinah Nabi menyebutkan nama Madinah itu sini. Tapi mergone ada Nabi itu jadi mulia Madinahnya. Itu orang Nabinya. Pak Ukron apa apa? Tanah tandus itu tandus gersang dia posisi loro. Karena ada nabinya. Jadi masa yo terus disebutkan di orang nyebut nabinya terus maling nabi di langit kan lucu sih. Di satu hari kan lucu. Nabi dia menyebutkan nabinya tapi bukan tempatnya, tapi terus dihilangkan nabinya kan lucu. Wong-wongone masjid itu Madinah itu kan mulian mergo banyak nabi. Bukan masjidnya bukan. Tapi karena ada nabinya itu. Baik nama itu masjid itu dari kafami dan mentirmi anwari maka nala ayyuki matin bainal biladi qabla hijrati sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Karim, Masjidul sallallahu alaihi wasallam laula idhafatu ilaihi alaihi salatu wassalam maka nakabul masjidi la fadlahu ala ayi masjidin min masjidin dunia. Itu dia mestinya berdoa ya di masjid sama saja. Cuma karena itu Nabi ada di situ, Nabi yang bikin, Nabi yang ngurmat, Nabi yang meramaikan. Terus karena dinisbatkan pada Nabi yang mulia, jadi ikut mulia. Itu ini orang yang berdoa masjid sama. Dan itu masjid sebagai tempat ibadah semuanya adalah mulia. Dia mulia tapi kan beda karena mungkin kita ini lebih condong di semangat masjid wakaf karena masjid pondok misalkan karena kan tahu situ ada pendiri siapa, situ ada imamnya siapa, ini orang istilah seperti itu. Orang kan nggak ada yang di situ, ya sungkan ada deh, mau bingung meronong ngeturit itu karena tadi ada keistimewaan kejadian yang ada di Masjid Nabawi. Allah Allah. Di beberapa keterangan itu di beberapa keterangan Ibnu Hajar itu artinya hanya keterangan tentang ulasan mawon. Maksudnya berusaha kesekuat tenaga itu artinya bahwa ya ketika orang seperti nazar itu ketika nazar ke selain masjid itu nggak sah terus ke masjid itu. Ketika tapi itu juga tidak ada semacam masa itu keinginan kuat nggak ada keterangan itu. Bawahnya
yo meskipun itu arahnya memang secara tekstualnya itu mana mantuknya adalah memang apa berusaha apa ke masjid itu, tapi tidak berarti kok istilahnya harus atau memang kudu tidak di kan di bahasa Satya itu ada yang mengatakan keinginan kuat, ada makna usaha yang sungguh-sungguh dan ini pengen lunga mestinya lunga tuh ini lunga nang masjid kue ketika itu atau nih pengen berusaha pengen yang masjid kue di itu bahasa Satya apa Satya rihal. Sehingga makanya diterangkan gimana pergi ke lainnya boleh enggak ya boleh-boleh saja, penting tidak maksiat. Di pengen nang masjid di Wali Songo demikian ya enggak masalah, enggak masalah itu bisa dijadikan keinginan kuat, bisa keinginan ataupun kemaksaan, tapi juga tidak seperti harus enggak. Nah, ketika itu jadi keharusan maka nanti tadi bisa menyalahi hadis yang lain. Berarti kalau ada orang nyalangi nabung bahkan utang-utang hanya untuk pergi ke Masjid Zaid Solo, ya. Tidak boleh. Nah itu kan nanti kan karanya pada perilaku ataupun lah istilahnya kewajiban lain. Kesalahan itu situ. Jadi ketika ingin masjid Solo ingin ziarah itu nggak masalah, asalkan tidak melanggar kebutuhan lain gitu dong. Itu kalau nanti dirujuk pada maksud la yusatu hal itu mutlak. Arti tidak hanya itu, maka Pak ziarah kemanapun boleh, asalkan tadi yang digunakan itu halal, tidak melanggar aturan, tidak mungkin meninggalkan kewajiban yang pokok, gitu. Itu. Dipanya lagi pantah jalangan apa arisan model atau tabungan gimana, pokoknya kita itu tidak melanggar itu nggak masalah. Itu ketika merujuk pada pembiasan makna lagi satu. Gimana gitu ya yang sering disampaikan orang-orang sebelah tadi itu. Ini palungan itu rasa nendinti Mekah Madinah wae. Umroh orang perlu siapa itu. Nah itu tadi Mekah, Masjidil Haram dan Madinah Masjid Nabawi cukup. Artinya itu yang sering digawan mereka. Nggak perlu ziarah, nggak perlu city tour, nggak perlu begitu itu gitu. Nyatanya hampir semua ya mesti city tour sih. Mesti city tour. Orang kan kono orang jalan-jalan yo. Orang lain. Nah itu tadi itu di musim kadang mereka itulah ketika itu nyatanya juga mereka nggak bisa menyalahkan. Nanti ya jelasnya karena itu memang hadis secara umum dan meskipun itu ada hasri, tapi tadi hadis lain tidak menafikan kebolehan untuk ziarah ke orang alim, ziarah kubur, ziarah itu enggak menafikan. Makanya perlu ditelaah lebih jauh apakah itu memang hanya itu dok, lainnya nggak boleh, nggak seperti itu.
Yang jelas hasrnya di antara masjid-masjid yang lain. Nah itu tadi, artinya hasr itu memang apa? Dari sisi keutamaan itu lah. Jadi ketika ada orang pengen nang di masjid ini ya betulnya nang masjid lebih pengen nang masjid itu gitu. Itu paham itu intinya. Jadi orang perlu sih teman-teman kecuali tiga itu. Tapi bukan berarti kalau kita dilarang, tidak. Tapi juga pernah masjid Kuba bolak-balik. Tiap hari putra saya di Pulau Sabtin apa ini ke Kuba, ya entah ke masjidnya atau ke ini, pokoknya nanti sering ke sana. Itu apa? Di antara pemahaman mafhumnya dari itu. Jadi ketika itu memang secara terminologi ada perbedaan pemahaman, ya nanti tetap berkembang. Ya juga ada sebagian ulama Syafi'i juga ada yang berbicara pada lahirnya hadis itu. Tapi disangkal oleh ulama lainnya, kayaknya jadi ramai lah, biasa. Di zaman sahabat juga nyata juga banyak sih. Ya artinya meskipun ada sisi lainnya, tapi paling tidak ketika mungkin orang yang di luar Haramain itu ketika pengen masjid sing antik-antik tapi harus dikalahkan lah, harus mengunggulkan masjid dua itu gitu. Itu yang lebih cocok dengan makna dari hadis itu, dan juga didukung oleh para ulama seperti itu. Kira-kira pengen masjid Istiqlal, pengen masjid di Jawa Tengah itu kudunya lebih ke sana. Tapi ya cara kenyataannya biar apa terus kan orang dipengen tani duit kumpul yo mending meroh masjid Istiqlal di sini nih. Kalau tani duit akeh ya saya bilang 35 nih. 36 nih. Ngumpul ke harta dan mau berjarak Nabi Ratkan kan sepajar harus semua. Nah itu gitu, artinya gitu dan tidak dilarang, asalkan tadi masih sesuai dengan jalan yang benar. Rautan, tidak mengesampingkan nafkah lainnya atau kewajiban lainnya. Itu gitu. Ya ini dibandingkan utama mana ziarah Nabi karo umroh. Ya jangan yang umroh wajib ya utama umroh temen ini. Tapi yang umroh sunnah lah itu. Umroh sunnah itu ya apa jenenge? Ya tadi yang delok juga lah. Itu cakep orang masalah lah, orang segera bahas. Ini tidak kalau saya bahasa dulu. Jadi bahasa ketika duitnya pas-pasan atau kurang itu sih masalah ini. Nah duitnya kurang, itu nggak perlu dibahas oleh utama diri karena orang duitnya bisa kabeh. Tapi ini sih masalah ketika dia pas-pasan atau mungkin kok itu masalah itu. Kadang apa duit pas-pasan atau sapi jadi masalah sih nih. Pak Umroh jangan untuk sawah, nah itu kan. Nah itu udah masalah. Yang itu kalau yang nggak yang turah itu. Ini turah orang perlu dibahas sunnah. Utama dini orang semua dia duit makat tuh. Enggak, belum kita tutup lagi. Yang perlu kita belajar adalah bahwa semua lintas
ulama dan kita pemahaman. Entah itu mungkin paham-paham yang dalam masalah akidah, dalam syariah itu selagi itu memang status ulama pasti punya dalil. Pasti punya dalil, punya hujah, punya argumen baik itu nakli maupun akli. Itu sudah jelas sih. Itu meskipun masa-masa akidah, mereka juga punya dalil. Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij punya dalil, semuanya punya dalil. Ini punya hujah. Okay. Sehingga karena itulah perbedaan pandangan timbul perbedaan hukum. Ya paling dalam masalah furu apa lagi itu kan gone khilaf ini. Gone khilaf. Dalam masalah akidah pun itu sama. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij dan seterusnya itu mereka punya dasar, punya dalil. Siap. Oh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.